Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Lestari, perwakilan dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan terkait terapi yang dilakukan pasca cedera pada olahraga. Mulai dari tahapan-tahapan awal yang harus dilakukan sampai pada tahap akhir atau indikasi dan kontradiksi yang harus dihindari pada saat pemulihan pasca cedera itu sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait cedera itu sendiri. Cedera merupakan kelainan yang terjadi pada tubuh yang menimbulkan rasa sakit, nyeri, bengkak, panas, atau peradangan yang mengakibatkan fungsi dari tubuh itu sendiri mengalami penurunan. Umumnya cedera terjadi saat kita sedang berolahraga. Nah, definisi dari cedera olahraga itu sendiri adalah cedera yang terjadi atau kecelakaan yang terjadi pada saat kita sedang melakukan olahraga yang disebabkan oleh ketidakstabilan kaki saat mendarat, kurangnya pemanasan, bahkan rotasi yang berlebihan. Saat terjadinya cedera, tentu hal tersebut harus ditangani oleh ahlinya, bukan orang sembarangan. Nah, terkait hal itu, kami akan jelaskan bagaimana terapi latihan pasca cedera olahraga. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan video ini. Pada saat melakukan gerakan naik turun tangga, pasien mengalami sebuah kecelakaan, yakni terpeleset dan lututnya terbentur keramik, sehingga menimbulkan rasa sakit pada area lututnya. Setelah kejadian itu, lutut pasien terasa nyeri dan juga mengalami pembengkakan, sehingga harus ditangani oleh ahlinya atau fisioterapi, bahkan spot terapis. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengistirahatkan kaki yang terkena cedera tadi, kemudian melakukan compression dengan es untuk menghilangkan rasa nyeri dan mengurangi pembengkakan pada area yang terkena cedera, dan disarankan hanya dilakukan berkisar 15-20 menit. Jadi teman-teman, ini adalah tahap pertama untuk penanganan cedera. Misalkan cedera lutut atau ankle yang sifatnya nyeri, bisa dilakukan dengan ice pack, sifatnya nanti meredakan daripada nyeri tersebut. Sebelum memberikan treatment pada pasien yang mengalami cedera, umumnya seorang fisioterapi atau sport terapis terlebih dahulu melakukan diagnosa terhadap jenis cedera yang terjadi pada pasien tersebut, sehingga jenis treatment yang diberikan dapat sesuai. Baik teman-teman, setelah kita diagnosa, memang teman kita ini mengalami cedera ACL tingkat 2. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan latihan fleksibilitas dengan memasas sekitaran area yang terkena cedera untuk mengurangi rasa kaku dan ketegangan pada otot. Umumnya, masas dilakukan sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, ini tetap diluruskan ya. Nanti saya coba bantu angkat, terus nanti diturunkan sendiri secara perlahan. Oke, ini teknik pasif, oke? Latihan selanjutnya yang harus dilakukan adalah melatih mobilitas dengan gerakan-gerakan stretching yang ringan untuk mengurangi kekakuan pada area tubuh yang cedera dengan melakukan berbagai gerakan seperti menaik turunkan kaki yang dibantu oleh fisioterapi atau spot terapis. Umumnya gerakan ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam 2 repetisi. Selanjutnya adalah latihan beban, di mana pada latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot dan hipertrofi atau ukuran otot dalam meningkatkan daya tahan otot yang sebelumnya menurun ketika terjadinya cedera. Dan yang terakhir adalah terapi latihan aerobik, di mana pada fase ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan otot dan menghasilkan kekuatan sebagaimana mestinya sebelum cedera.